Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional berdasarkan Permenpan terbaru nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Tapi, sebelum Anda menyimak informasi selengkapnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Angka kredit kumulatif merupakan akumulasi dari angka kredit tahunan dalam periode tertentu. Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK berdasarkan pemenuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Dalam hal belum tersedianya lowongan pada jenjang jabatan, pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Pejabat fungsional melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF. Kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat JF diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Kenaikan pangkat istimewa. Kawan, pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberhentian dari JF. Kriteria pemberhentian dari JF. Kawan, pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan apabila yang pertama, mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana atau tidak memenuhi persyaratan JF. Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan di atas dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF. Pengangkatan kembali dalam JF dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang JF selama diberhentikan. Pejabat fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF. Pejabat fungsional sebagaimana di atas harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Pejabat fungsional tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF. Pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri. PPK menetapkan pemberhentian pejabat fungsional dan melaporkan kepada instansi pembina. Pejabat fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan
apabila predikat kinerja tahunan bagi pejabat fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki. Adapun tata cara pemberhentian dari JF adalah usulan pemberhentian dari JF disampaikan oleh PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JF ahli utama dan pejabat yang berwenang kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF selain JF ahli utama. Pemberhentian dari JF ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pemberhentian dari JF ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kompetensi, kawan, setiap jenjang JF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. Penyusunan standar kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Instansi pembina menyusun konten pembelajaran strategi dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Selain dukungan pengembangan kompetensi, instansi pembina melaksanakan pembinaan JF lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pembinaan JF, instansi pembina berkoordinasi dengan organisasi profesi. Pelaksanaan pembelajaran terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun berkaitan dengan instansi pembina dan tugas instansi pembina. Kawan, instansi pembina merupakan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF. Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun pedoman formasi JF, menyusun standar kompetensi JF, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional, menyusun pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF, menyusun kurikulum pelatihan JF, menyelenggarakan pelatihan JF, membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi JF, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF, mengembangkan sistem informasi JF, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF, memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF, melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga administrasi negara, melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan JF tertentu, melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karir pejabat fungsional, dan menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi. Kawan, uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uji kompetensi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas pengelolaan JF yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN. Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Dan berikut lampiran Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional selengkapnya.
kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini Anda masih menyimak video-video saya. Dan tonton terus video-video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.